Tang Huan terikat lidah dan tidak dapat percaya bahwa ini benar. Pemilik asli dari tubuh ini telah mengembangkan Invigorating Meridian dan Absorbing Spirit Earth selama lebih dari 10 tahun. Namun ia dapat membuka meridian spiritual dalam waktu yang singkat. Tang Huan tidak bisa membantu tetapi mulai menghargainya lagi. Perasaan nyaman yang seperti minum nektar tetap ada. Jelas bahwa meridian spiritual itu bukan ilusi. Sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan arah meridian spiritual di tubuhnya. Dan itu tidak seperti sebelumnya di mana dia hanya bisa membayangkan keberadaannya di benaknya. Itu pasti efek dari 9 yang Divine Furnace. Setelah beberapa saat terkejut, Tang Huan berseri-seri dengan gembira. Dalam seketika bahwa meridian spiritual terhubung, ia menghentikan penanaman Invigorating Meridian dan Absorbing Spirit Earth karena sangat terkejut. Kuali di benaknya masih ada, tetapi juga telah tenang pada saat yang sama. Dan energi roh yang semula tersedot ke dalam tubuhnya juga benar-benar kelelahan selama proses itu. Tubuhnya masih dalam bentuk ini, dan hanya dalam jiwa yang berbeda. Namun, perbedaan yang sangat besar antara bagian depan dan belakangnya membuat Tang Huan tidak punya pilihan selain untuk mengaitkannya dengan Nai yang Divine Furnace yang aneh itu. Dia bahkan merasa bahwa jiwanya tidak hanya menghilang setelah kematiannya, itu bahkan telah terlahir kembali di benua kemuliaan karena 9 tungku Tuhan yang ilahi itu. Itu tidak benar. Mengembalikan perhatiannya ke tubuhnya, Tang Huan tiba-tiba terengah-engah, wajahnya yang cantik penuh kejutan, meridian spiritual yang baru saja selesai. Bagaimana mungkin itu begitu besar? Menurut pandai besi tua dan informasi yang diterima remaja itu, ketika meridian spiritual pertama kali terhubung, itu bahkan lebih kecil dari mulut sumpit. Meridian spiritual berikut akan tumbuh lebih besar, dan lebih besar satu persatu. Sedangkan meridian spiritual sebelumnya juga akan secara bertahap berkembang seiring dengan budidaya berkelanjutan. Pada akhirnya, ketika masing-masing dari 9 meridian spiritual terhubung sepenuhnya, masing-masing dari mereka dapat menjadi sebesar sumpit. Tentu saja, ketika level kultivasinya meningkat, meridian spiritual juga akan terus tumbuh. Tidak semua orang, tentu saja, ada beberapa orang dengan bakat luar biasa. Ketika meridian spiritual pertama dibuka, mereka akan sedikit lebih besar dari rata-rata orang. Beberapa lebih besar, 10 hingga 20%, sementara yang lain lebih besar, 30 hingga 40%. Tapi untuk Tang Huan, meridian spiritual pertamanya sudah lebih besar daripada ujung sumpitnya. Karena kompor lagi. Setelah beberapa lama, Tang Huan akhirnya tersadar dari linglungnya. Untuk memiliki meridian spiritual yang begitu besar, pada percobaan pertama memang sedikit sulit dipercaya. Namun, memiliki meridian spiritual yang besar, bukan saja itu bukan hal yang buruk. Itu sebenarnya adalah hal yang sangat baik. Semakin besar meridian spiritual, semakin besar kapasitas yang bisa dikandungnya, sehingga kekuatan tempur secara alami akan lebih kuat. Tang Huan dengan cepat menenangkan dirinya, dan terus mengolah Invigorating Meridian dan Absorbing Spirit Art. 10 jarinya sekali lagi berubah menjadi berbagai jenis hand spell. Seperti yang diharapkan, 9 yang Divine Furnace dalam benaknya menjadi cerah dan bersemangat sekali lagi karena dengan cepat diputar. Tidak lama kemudian, untaian energi roh mulai memasuki tubuhnya. Kali ini, indera Tang Huan bahkan lebih jelas. Energi roh awalnya tertarik oleh mantra tangan sebelum memasuki tubuh Tang Huan. Tetapi saat energi roh menyentuh tubuh Tang Huan, itu langsung diserap oleh 9 tungku Divine yang mengikuti rotasi konstan tungku. Energi roh perlahan-lahan disempurnakan menjadi ki asli yang hangat dan harmonis, dan diedarkan dalam meridian spiritual. Tanpa sadar, jumlah ki asli dalam tubuh Tang Huan mulai menumpuk semakin banyak. Dan bahkan sebelum 15 menit berlalu, meridian spiritual sudah terisi. Pada saat ini, Tang Huan merasa seolah ada arus hangat yang mengalir di dalam tubuhnya yang dengan cepat bergerak di antara anggota badan dan tulang dalam aliran yang stabil. Coba meridian spiritual kedua. Jantung Tang Huan bergerak sedikit saat mantra tangan terbentuk di antara 10 jari kedua tangannya mengalami perubahan besar. Pada saat berikutnya,
Meridian spiritual pertama mulai mendidih, seperti bendungan yang rusak. Itu menyatu menjadi 9 Divine Furnace, dan bergegas keluar dari kettle dengan kecepatan yang lebih cepat. Seolah-olah Merkuri mengalir keluar dari meridian spiritual kedua. Bab selanjutnya belum. Tidak lama kemudian, Tang Huan merasakan tubuhnya ringan, dan perasaan nyaman itu muncul lagi. Setelah beberapa saat, meridian spiritual kedua sudah lengkap. Dia terhubung ke meridian spiritual lain. Itu terlalu cepat. Tang Huan liar dengan sukacita. Seperti yang diharapkan, meridian spiritual kedua sedikit lebih lebar dari yang pertama. Saat Ki asli terus beredar, meridian spiritual pertama secara bertahap akan menjadi sebesar yang kedua. Tunggu sampai Ki asli sudah cukup. Maka kita akan melihat apakah kita bisa mendapatkan meridian spiritual ketiga. Tang Huan benar-benar percaya diri. Memiliki 2 meridian spiritual yang terhubung berturut-turut tidak hanya memungkinkan Tang Huan harapan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk melihat cahaya fajar sebagai penyuling senjata. Menjadi refiner senjata sejati bukan hanya apa yang diinginkan Tang Huan muda, itu juga keinginannya sendiri. Dari sudut pandangnya, pengrajin pedang di bumi sebenarnya setara dengan penyuling senjata dari benua kemuliaan ini. Namun, senjata yang disempurnakan oleh refiner senjata tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar. Kembali ke bumi. Sapaan umur hidupnya adalah untuk menyempurnakan pedang terkenal yang tiada taranya yang bisa diwariskan selama berabad-abad. Tetapi sayangnya, bahkan jika dia kehilangan nyawanya karena ini, dia masih tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan. Tapi di sini, Tang Huan bisa melihat kemungkinan untuk memenuhi keinginannya, dan setelah menjadi senjata refiner, dia tidak hanya akan bisa menempa pedang terkenal yang tak ada bandingannya, tetapi juga harta yang tak tertandingi lainnya. Ketika dia memikirkan alat-alat terkenal luar biasa yang diciptakan satu persatu, Tang Huan menjadi sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, Tang Huan terus berkultivasi dengan semangat tinggi. Tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan meridian spiritual pertama dan yang kedua, tetapi butuh hampir 2 jam untuk membuat lebar keduanya. Menembus meridian spiritual ketiga. Saat itu tengah hari, jadi Tang Huan mengambil napas dalam-dalam dan mengubah spel tangan sekali lagi. Kali ini, prosesnya jauh lebih sulit. Bahkan dengan bantuan 9 yang Divine Furnace, kecepatan di mana Ki asli mengalami kemajuan melalui meridian ketiga masih sangat lambat. Tang Huan tidak berkecil hati. Ki asli terus dikonsumsi dan terus diisi ulang. Keberadaan Nan yang Divine Furnace menyebabkan Ki asli di 2 meridian Tang Huan tidak pernah benar-benar hancur. Dan di bawah dampak terus-menerus dari Ki asli, meridian ketiga juga menjadi lebih halus sedikit demi sedikit. Waktu berlalu seperti air. Di malam hari, seluruh tubuh Tang Huan tiba-tiba bergetar. Setelah sore berlalu, meridian spiritual ketiga akhirnya tidak dikunci. Saat Tang Huan menghela nafas lega, dia juga merasakan kelelahan yang dalam. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang muncul di antara alisnya. Menembus 3 meridian spiritual, Anda dapat dianggap sebagai murid bela diri tahap 1. Merasakan 3 meridian spiritual yang tidak terhalang di tubuhnya, Tang Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Pemuda itu telah berlatih dengan rajin selama 10 tahun, bahkan dalam mimpinya, ia ingin menjadi murid bela diri tahap 1. Tapi sekarang, dalam 1 hari, dia telah membersihkan 3 meridian spiritual dan menyelesaikan keinginan pemuda ini. Meskipun tubuh ini telah mengubah jiwa, Tang Huan telah bergabung dengan ingatan pemuda yang lebih dari 10 tahun. Emosinya pasti akan dipengaruhi oleh kenangan. Setelah beberapa lama, Tang Huan akhirnya menenangkan dirinya dan terus menumbuhkan seni penyegaran meridian dan seni roh penyerap. Setelah ketiga meridian spiritual berlimpah, Tang Huan menjadi bersemangat kembali. Segera setelah itu, suara gemuruh datang dari perutnya. Dia akhirnya menyadari bahwa tubuhnya belum makan sejak pagi, dan perutnya gemuruh karena lapar. Sepertinya aku harus mengeluarkan beberapa senjata lagi untuk dijual.
Tang Huan berdiri dan menyapu mata senjata yang tergantung di dinding sekitarnya. Sudah sebulan sejak pandai besi tua meninggalkan Furious Wave City, dan dia sudah menghabiskan semua uang yang dia tinggalkan. Pagi ini, pemuda itu ingin menjual beberapa senjata untuk menghidupi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia bertemu keluarga Tang itu di jalan, dia mati di tempat dan jenazahnya dibuang kembali ke toko pandai besi yang terpencil. Pada akhirnya, itu baik untuk Tang Huan, memungkinkannya untuk memiliki tubuh baru. Setelah memilih 3 bilah panjang yang tajam dan membungkusnya dengan kain berminyak, Tang Huan meletakkannya di pundaknya dan berjalan keluar dari toko dengan langkah besar. Di benua Glory, hanya senjata bertingkat yang bisa menjual dengan harga tinggi. Dan senjata kelas tinggi itu bahkan lebih sulit ditemukan. Dan senjata yang tidak dimasuki sangat murah. Misalnya, 3 bilah panjang yang dibawa Tang Huan. Jika dia membawanya ke toko senjata, dia memperkirakan bahwa mereka hanya akan menjual 2 atau 3 koin emas, yang tidak lebih dari peralatan pertanian biasa. Tetapi jika itu adalah senjata tingkat rendah, tidak peduli seberapa buruk kualitasnya, masih akan bernilai setidaknya 100 koin emas. Namun, dia tidak begitu peduli sekarang, dia hanya perlu mengisi perutnya terlebih dahulu. Dengan 2 atau 3 koin emas, dia bisa menghemat waktu dan tinggal di Furious Wave City selama beberapa hari. Seseorang datang, bahkan sebelum keluar dari toko pandai besi. Tang Huan terkejut dan segera mengungkapkan senyum. Setelah membersihkan 3 meridian spiritual dan menjadi murid bela diri tahap 1, pendengarannya telah meningkat pesat, dan dia dapat dengan mudah mendengar langkah kaki yang datang dari luar. Tang Huan dengan hati-hati menjelaskannya kepada mereka. Seharusnya ada 3 orang. Orang-orang yang berlari ke toko pandai besi pasti ingin membeli senjata yang persis seperti yang diinginkan Tang Huan. Mereka tidak hanya menghemat waktu menjalankan tugas, mereka juga harus menghindari tekanan oleh toko senjata. 3 bilah panjang hanya bernilai 2 atau 3 koin emas di toko senjata. Di sini, harganya bisa lebih tinggi. Pada saat berikutnya, Tang Huan mengeluarkan bilahnya yang panjang dan meletakkannya di atas meja kayu di samping. Kemudian berdiri di tengah tempat tidur dan menunggu. Tidak lama kemudian, 3 sosok muncul di depan toko pandai besi. Mereka adalah 3 anak muda, sekitar usia 16 atau 17 tahun. Masing-masing dari mereka memiliki pedang digantung di pinggang mereka. Saat tatapan mereka berpotongan, Tang Huan dan ketiga pemuda semuanya tertegun. Kamu semua. Dalam sekejap, Tang Huan kembali sadar. Dengan mata memuntahkan api, dia bergegas menuju bagian atas kepalanya dalam kemarahan, dan hampir meludahkan kata-kata ini sambil menggertakkan giginya. Pagi ini, Tang Huan mudah dipukuli sampai mati oleh 3 orang di seberangnya. Sekarang setelah dia melihat mereka lagi, ingatan pemuda itu tentang kemarahan pada keluarga Tang ini segera di atas angin, membuat Tang Huan ingin segera bergegas dan dengan kejam mengajar mereka semua pelajaran. Kakak Hong, nak ini sama sekali tidak mati. Tertegun beberapa saat, 3 orang di depannya juga sadar kembali. Seorang remaja berpakaian hitam tertawa dan menyombongkan diri, mengukur Tang Huan dengan cara yang tak terduga. Memang, ketika manusia itu murah, mereka ulet. Anak muda lain yang tampak lemah juga berjalan di depan Tang Huan. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Kamu anjing. Kamu benar-benar berani bermain mati dengan ayahmu. Apakah kamu masih ingin merasakan perasaan dipukuli? Remaja tinggi dan kokoh yang dipanggil sebagai saudara Hong berhenti di depan Tang Huan dalam 2 langkah. Dia sebenarnya lebih tinggi daripada dia dengan kepala seluruhnya, menatap Tang Huan dari atas.